sedang menghadapi perubahan. Nah itu aku ini dari tadi udah nahan nih, kapan gue mau nanya ini? Bisa on air nggak nih? Kenapa Mas bisa memutuskan untuk menjadi sudah tidak mau berkarir? Message-nya Dongeng Perminyakan kali ini adalah bahwa perubahan itu tidak selamanya menakutkan. Ya. Tapi sebelum nggak sesimpel itu kan nggak? Iya, sesimpel itu. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman Dongeng Perminyakan. Kembali Dongeng Perminyakan hadir di depan teman-teman sekalian. Kami masih berdua ketemu di Jakarta ini untuk melakukan podcast langsung, ngobrol-ngobrol langsung di Dongeng Perminyakan. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami Dongeng Perminyakan. Gimana teman? Gimana? Baik. Oke, siap. Gimana Mas Heru, apa kabar? Baik. Sedang menghadapi perubahan. Nah itu aku ini dari tadi udah nahan nih, kapan gue mau nanya ini? Bisa on air nggak nih? Menghadapi perubahan. Jadi kita bicara konteksnya dulu. Ini seru nih. Aku nggak mau filter banyak, biarin aja maunya sebenarnya gimana nih Mas Heru nih. Jadi konteksnya teman-teman Dongeng Perminyakan, saya sedang berubah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Oh gitu ya. Jadi di usia saya yang di 51 ini, saya memutuskan untuk resign dari perusahaan sebelumnya untuk mencoba sesuatu yang baru di perusahaan yang berikutnya. Tapi nggak sesimpel itu, kan nggak? Iya, sesimpel itu. Yang sekarang kan tidak bernaung di dalam satu perusahaan kan, Mas? Ya, jadi kembali konteksnya adalah perubahan yang terjadi juga merubah konsep bekerja. Betul. Ya. Jadi aku resign dari perusahaan yang aku memiliki permanent employment, jadi full time employment lah bahasa kerennya. FT pindah ke, aku menyebutnya consulting world, jadi dunia konsultan. Sehingga yang aku cari adalah kemudian kontrak. Ya. Jadi kontrak, yang namanya kontrak itu ada awal dan akhir yang jelas. Tapi dunia perminyakan melihatnya sebagai lebih temporary daripada yang tadi itu. Karena ini kontrak employment CT, yang tadi full time employment FT. Jadi itulah yang sedang. Bagi yang kurang paham, bahasa awamnya adalah buruh harian. Jadi kerja harian, kerja 2 hari, besoknya bisa dipecat. Betul nggak Mas? Kalau kasarnya begitu kan? Iya, tetapi itu kondisi ekstrim lah. Kondisi ekstrim. Jadi full time employment dengan waktu hiring yang panjang sampai pensiun, itu juga bisa kerja 2 hari dipecat juga, ya kan? Kalau misalnya bakar kantor atau you do something really bad kan gitu. Nah kalau kontrak ya itu tadi in daily rate, yang dijual adalah talenta atau skill yang knowledge yang dimiliki, tetapi dengan jangka waktu yang tertentu. Betul. Gitu. Kenapa Mas bisa memutuskan untuk menjadi independent consultant? Sudah tidak mau berkarir kah? Jadi independent consultant pun itu suatu karir juga. Ya, aku mau memberi share secara pribadi ke teman-teman Dongeng Perminyakan. Jadi jangan dilihat bahwa seorang independent consultant terus tidak punya karir.
Karena karir itu kita yang mengarang. Oke. Ya kan? Walaupun Anton kerja sekarang di sebuah perusahaan full time employee, karirnya Anton itu kan Anton juga yang ngarang. Betul. Tetapi betul. di dalam konteks, Tapi limited di dalam konteks perusahaan ya, itu. ya. Kalau independent consultant, karirnya juga kita yang mengarang, kita yang menentukan, tetapi di konteks yang bisa macam-macam. Mungkin misalnya konteksnya adalah aku mau mengerjakan hal-hal yang mendalam tentang production engineering saja misalnya. Ya. Walaupun nanti kontraknya, proyeknya di beberapa tempat, tapi itu kan karir juga karena semakin pindah kontrak juga sebenarnya mendalami juga. Jadi karir tidak dalam hal segi karir title dari junior, senior, spesialis, supervisor atau apapun namanya kan. Kalau ini dari segi semakin pandai di production engineering, semakin dikenal orang tentang skill production engineering, semakin dikenal orang tentang skill-skill tertentu, itu juga karir juga. Nah, bagi yang menarik itu apa? Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk jadi independent consultant, apa mas ininya? Requirement-nya apa sih? Pada saat aku kemarin pamit sama teman-teman di perusahaan yang sebelumnya, aku bilang bahwa being 50 is awesome. Berumur 50 itu awesome lah rasanya. Rasanya apa ya? Karena apa? 50 itu kalau lulus ITB 25 aja, itu artinya di umur 50 aku memiliki 25 tahun pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja dalam arti memiliki 25 tahun ilmu pengetahuan. Ya. Tentang apa aja yang kita terima dari pekerjaan kita ya. Untuk adik-adik yang baru 5 tahun, ya 5 tahun itu ada angkanya. Nah, pada saat aku umur 50, aku punya 25 tahun pengalaman kerja. Pada saat aku memiliki 25 tahun pengalaman kerja itu, ternyata jadi ini salah satu rahasia konsultan itu adalah banyak orang yang mulai mendengarkan kita. Oke. Karena kita udah punya 25 tahun. Mulai didengar. Orang mulai, oh iya kalau si Heru yang ngomong tentang hal itu, aku nggak sombong 100% benar, tetapi banyak benarnya. Apalagi aku secara pribadi, ini masing-masing orang beda ya, itu tidak hanya memiliki pengalaman engineeringnya juga, tapi aku juga memiliki pengalaman di beberapa tempat yang beda. Karena aku kan kerja di beberapa negara sudah. Ya. Nah, masing-masing negara itu sebenarnya secara tidak sadar memberi warna. Betul. Pengalaman yang sama tapi di negara itu. Betul. Pengalaman yang sama tapi di negara, misalnya kalau Anton di Australia, itu beda dengan pengalaman hal yang sama di Indonesia misalnya. Nah, pada saat aku umur 50, aku mulai didengar orang karena aku bilang, oh ya, oke, kamu mau install ESP. Waktu itu aku di Saudi misalnya. Beginilah cara kami menginstall. Kita punya SOP yang detail, kita punya safety measure yang begini. Itu didengarkan. Karena aku memiliki pengalaman plus warna. Ya, punya portfolio. Dari beberapa negara itu. Nah itu satu sisi kenapa being 50 is awesome. Setelah memiliki 20 plus tahun pengalaman kerja, kita mendengar. Nah umur 50 ternyata itu umur yang masih cukup muda untuk berpetualang. Oh iya pasti mas. Iya. Jelas. Jadi badan, aku nggak bisa bilang badan. Tetapi maksudnya hati, mental, fisik dan sebagainya itu masih berpetualang, itu masih berani. Sehingga aku melihat, aku kebetulan sekarang 51. Jadi aku bilang ya memang oke. Tidak harus di full time employment yang kamu bilang tadi, tapi juga bisa mencoba hal lain yang aku coba adalah
consulting world tadi, dunia konsultan, menjadi seorang independent konsultan. Berpetualang, karena harus keluar dari full time employment yang menurut beberapa orang itu sudah apa namanya, mapan, kalau bahasa Indonesia sudah konvensional lah. ya, konvensional enggak, tapi sudah enak atau sudah nyaman kan. Ya dan tidak. Ya. Iya dan tidak, oke. Oke. Untuk Tapi setidaknya kalau kerja di perusahaan lebih terstruktur. betul, gitu kan. Jadi kalau misalnya betul. project berakhir pun bukan berarti selamat tinggal. Betul, Masih ada chance untuk betul, kerja proyek lain. betul. Nah itu sisi petualangannya tadi. Ya. Pak. Jadi ada dua. Being 50 sudah mulai didengarkan orang, plus Being 50 masih punya dorongan untuk berpetualang, karena jadi aku melihat resiko masih aku masih berani lah Bagus. mengukur resiko. Kemudian kalau aku 70 tahun ya maaf, kan akan beda sisi pandangnya. Aku umur 30 juga akan beda melihat resiko. Tapi yang pada saat umur 50 kok kayaknya masih berani. Mas umur 70 banyak yang mau jadi presiden, Mas. Ayo semangat, Mas. Iya, enggak aku enggak bilang kalau 70 terus berhenti, tetapi bagaimana perubahan yang terjadi ini bisa jadi message-nya Dongeng Permiyakan kali ini adalah bahwa perubahan itu tidak selamanya menakutkan. The only thing is constant kan change, Mas. Ya, dan yang penting adalah strategis, mengerti apa perubahan itu secara detail, apa akibatnya, apa konsekuensinya, apa enaknya, apa tantangannya. Ya aku rasa pasti Mas Heru sudah membandingkan semuanya, mana plus minusnya. Tapi yang saya ambil satu itu buat terutama buat kawan-kawan yang baru lulus umur 25 tadi kan. Kalau misalnya umur 50 aja semangatnya segini, yang umur 25 harus double semangatnya. Ya kan? Harus bekerja keras lagi. Silakan dipikirkan. Silakan dipikirkan, tetapi perubahan yang Anton bilang tadi itu ada sesuatu yang konstan, benar sekali. Apalagi di dunia permiyakan. Ya. Kita sudah bilang tuh, Dongeng Permiyakan udah selalu bilang tuh bahwa setiap kali kita membahas soal harga minyak, kita bilang memang dunia permiyakan itu naik turun. Artinya apa? Dinamis. Dinamis dalam definisinya itu adalah berubah terus. Betul. Statis tidak berubah, dinamis berubah. Betul. Continuity. Ya. Kan? Sehingga ini cerita saya barusan lebih ke bagaimana ada perubahan yang terjadi di Dongeng Permiyakan. Salah satu pendongeng lah saat ini untuk mencoba masih terus berlanjut berkarya di dunia permiyakan. Mantap Mas Heru, mantap. Terima kasih loh sharingnya. Kita semua, saya, Anton, dan juga saya yakin kawan-kawan mengucapkan all the best. Terima Semoga kasih. karirnya maju terus sebagai independent consultant. Ya. Nah ini juga nanti menyebabkan warna Dongeng Permiyakan akan bertambah, Ton. Oh ya tentu saja. Karena di tempat yang baru aku sama Anto tidak berhenti melakukan Dongeng Permiyakan. Kita terus, dengan aku berada di tempat yang baru, ceritanya juga baru. Betul. Sehingga itu tadi, tolong di-share. Tempatnya di mana? Tunggu episode selanjutnya lah ya. nanti kalau aku sudah di sana, sudah punya tempat untuk rekaman. Ganti background lagi kita. Ganti background. Tetap subscribe, tetap like, terus share. Dukung kami dalam rangka membantu menyegarkan dunia permiyakan Indonesia dengan segala informasi yang kami punya, dengan pengalaman yang kami punya, baik teknikal maupun non-teknikal. Siap. Terima kasih Mas Heru. Oke, sama-sama Anton. Sampai jumpa kawan-kawan semua. Jangan lupa like and subscribe ya. Kalau ada pertanyaan juga tolong ditanya, kita semua berwarna. Dengan warna yang baru ini, wah, saya udah ada 10 pertanyaan. Oke. Terima kasih teman-teman Dongeng Permiyakan. Sampai jumpa di Dongeng Permiyakan berikutnya. Sampai jumpa lagi.
Heru, suka minum kopi nggak? Suka sekali minum kopi. Ini kebetulan, apa ini Ton? Dongeng Perminyakan kolaborasi dengan Mores Coffee. Mores Coffee. Ini asli dari Jakarta. Dia roast sendiri di rumah. Lalu dari biji kopi, ambil yang hijaunya terus di roast nih. Jadikanlah. Wah ini wangi nih, ini bagus ini. Ini bisa dicoba nanti kita. Jadi Dongeng Perminyakan rekomend Mores Coffee. Bagi yang pengen tahu lebih jauh, bisa follow Instagramnya Mores Coffee di mores.coffee. Dongeng Perminyakan sudah follow. Ya kawan-kawan ya, kalau minum kopi, mau cari hal yang lain, mau coba yang lain, boleh dites Mores Coffee. Oke, recommended. Yes. Terima kasih. Salam Dongeng Perminyakan.